GKI Kebonjati adalah rumah bagi jemaat dan simpatisan dari berbagai latar belakang, suku, dan budaya. Di tengah keberagaman ini, suku Batak menjadi salah satu bagian yang turut memberi warna dalam kehidupan berjemaat di GKI Kebonjati. Keberagaman ini bukan menjadi sekat, melainkan justru menjadi kekuatan dan keunikan GKI Kebonjati. Sebuah persekutuan yang hidup, dinamis, dan inklusif. Inilah semangat Bonti Guyup yang menjadi moto pelayanan kita di tahun 2025 sampai 2026. Dengan semangat keguyuban Unity in Diversity, kita bersama-sama membangun GKI Kebonjati menjadi tempat yang hangat, tempat tumbuh, dan tempat melayani tanpa memandang latar belakang. Mari hadir dan ambil bagian dalam ibadah Pentakosta pada Minggu 8 Juni 2025 untuk merayakan turunnya Roh Kudus yang menyatukan kita semua dalam kasih. Jangan lupa juga untuk membawa dompet syukur tahunan sebagai wujud ucapan syukur kita atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan pribadi dan pelayanan bersama. Tuhan memberkati dan sampai jumpa di ibadah Pentakosta. Shalom jemaat yang terkasih, apakah kamu tahu apa itu tangguh? Menurut Kamus Bahasa Indonesia, kata tangguh berarti sukar dikalahkan, kuat, dan andal. Kata ini merujuk pada definisi tersebut. Saya yakin setiap kita tentunya ingin menjadi pribadi yang tangguh. Dan tentunya kita dapat diandalkan oleh setiap orang yang ada di sekitar kita. Sebab dengan menjadi pribadi yang tangguh, kita akan mampu untuk membuat keputusan atau apapun tanpa perlu bergantung dengan pihak lain. Alih-alih terpengaruh, menjadi pribadi yang tangguh memampukan kita untuk memberi pengaruh terhadap lingkungan di sekitar kita. Pertanyaan yang penting bagi kita hari ini, pengaruh seperti apakah yang akan kita berikan pada lingkungan sekitar ketika Tuhan menjadikan kita pribadi yang tangguh? Dalam ibadah minggu ini, kita akan secara khusus merenungkan tentang ketangguhan. Pertanyaan penting juga untuk kita renungkan bersama, sebagai umat yang dikasihi Tuhan dan mengasihi Tuhan, sudahkah kita menjadi pribadi yang tangguh dalam menghadapi setiap tantangan kehidupan? Sudahkah kita memberikan pengaruh yang positif kepada lingkungan sekitar di mana Tuhan menempatkan kita saat ini? Dan yang terakhir, yang paling penting, sudahkah kita hidup dalam relasi yang akrab dengan Tuhan dalam keseharian kita? Bersama saya Excel, berikut warta lisan minggu ini. Ibadah umum 1 dan 2 dapat diikuti secara onsite di gedung utama lantai dasar. Ibadah anak sekolah minggu dapat diikuti secara onsite pada pukul 7.30 dan 10 pagi di gedung barat lantai 1. Dan untuk ibadah youth dapat diikuti secara onsite pada pukul 10 pagi di gedung barat lantai 2 untuk ibadah pemuda dan lantai 3 untuk ibadah remaja. Halo Sobat Muda yang terkasih dalam Kristus, Komisi Remaja dan Pemuda Klasis Bandung mengundang kamu untuk hadir dan mengambil bagian dalam kebaktian raya kaum muda. Sebuah momen sukacita, perenungan, dan pertumbuhan iman yang tak boleh kamu lewatkan. Tandai kalender kamu ya, tanggal 25 Mei 2025, bertempat di gedung GAP lantai 8 Universitas Kristen Maranatha. Dalam kebaktian ini, kita akan dilayani oleh Pendeta Agus Gunawan dan Bapak Teguh Juliawan. Mari datang dengan hati yang rindu dan semangat yang menyala. Bersama kita bertumbuh dan memuliakan Tuhan. See you there and God bless you.
Digital Ministry GKI Kebonjati membuka kesempatan bagi jemaat dan simpatisan yang rindu melayani Tuhan melalui pelayanan fotografi. Mari bergabung bersama kami, melayani dengan kreativitas, menangkap setiap momen pelayanan menjadi kenangan yang berarti. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi kontak person yang tertera. Majelis Jemaat dan Panitia Renovasi Ruang Sekolah Minggu GKI Kebonjati mengajak seluruh jemaat dan simpatisan untuk bersama-sama mendoakan, mendukung, dan berpartisipasi dalam program renovasi ruang sekolah minggu. Kebutuhan anggaran renovasi ini mencapai 750 juta rupiah yang mencakup pekerjaan sipil dan juga interior. Partisipasi jemaat dapat dilakukan melalui pengambilan buku komitmen passport yang tersedia di counter panitia setiap hari Minggu atau dengan menghubungi Tata Usaha Gereja GKI Kebonjati 100 Bandung. Mari ambil bagian bersama kita wujudkan ruang belajar yang lebih nyaman dan inspiratif bagi generasi penerus. Kami mengundang Bapak, Ibu, dan seluruh keluarga untuk hadir dalam ibadah kenaikan Tuhan Yesus yang akan dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 29 Mei pukul 8 pagi. Ibadah ini mengusung tema Family Faith Worship, bertumbuh dalam keluarga, berkarya bagi gereja. Mari kita rayakan peristiwa kenaikan Tuhan Yesus sambil meneguhkan peran kita sebagai keluarga-keluarga yang setia dan berdampak. Selanjutnya, kami mengundang Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian untuk mengikuti malam puji dan doa yang akan dilaksanakan setiap malam pukul 18 waktu Indonesia Barat, mulai tanggal 30 Mei hingga 7 Juni. Melalui momen ini, kita diajak untuk bersatu dalam pujian dan doa, memperkuat iman, serta saling mendoakan sebagai satu tubuh Kristus. Sebagai bagian dari kegiatan ini, disediakan pula kotak doa bagi jemaat yang memiliki pokok-pokok doa pribadi. Jemaat dapat mengisi melalui Google Form yang dapat diakses dengan memindai QR Code yang tertera di layar. Mari kita hadir dan mengambil bagian membawa segala harapan, syukur, dan pergumulan kita di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Menjadi pribadi yang tangguh memanglah baik dan keren. Namun yang lebih utama sebagai umat Tuhan, kita dipanggil untuk hidup berakar di dalam Tuhan, hingga berbuah baik bagi sesama dan lingkungan sekitar kita. Bersama segenap tim multimedia yang bertugas hari ini, saya mengucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadah. Kiranya Roh Kudus memampukan kita untuk menjadi pribadi yang tangguh dan menjadi berkat bagi sesama. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan selamat mengikuti ibadah di GKI Kebonjati. Apakah di antara Bapak, Ibu, Saudara, Saudari ada yang baru pertama kali ibadah di tempat ini? Jika ada, kami persilakan mengangkat tangan. Kami dengan senang hati menerima kehadiran Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Kebaktian kenaikan Tuhan Yesus pada hari Kamis tanggal 29 Mei 2025 akan diselenggarakan satu kali kebaktian pukul 8 pagi. Di GKI Kebonjati akan dipimpin oleh Pendeta Immanuel Kristo. Ibadah Minggu Paskah ke-6 hari ini pukul 10 dilayani oleh Pendeta Ayu Nistia Dwita Prawira dari GKI Kayu Putih, Jakarta. Tema ibadah kita hari ini adalah tangguh, berpijak teguh dalam Tuhan. Tema ini mengajar kita untuk menyadari setiap anugerah Allah dalam hidup kita dan menyadari ketaatan sebagai anugerah pemberian Allah serta bersedia memberi diri untuk senantiasa taat.
Marilah kita mempersiapkan diri dengan bersaat teduh sejenak. Umat yang terkasih, mari kita sambut ibadah hari ini dengan meneduhkan hati dan pikiran di hadapan Tuhan. Dalam Yesaya pasal 26 ayat 3 dan 4 yang berbunyi demikian. Yang teguh hatinya kau jaga dengan damai sejahtera, sebab kepada Allah ia percaya. Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya, sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. Mari kita naikkan syukur dengan penuh sukacita dan bersama-sama memuji Tuhan. Kami datang penuhi panggilan-Mu, ya Allah Bapa, Sang Pencipta kami. Kami rindu berada bersama-Mu. Terima kasih atas undangan-Mu.
Ibadah Minggu Paskah ke-6 ini berlangsung dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Umat dipersilakan duduk. Saudara-saudara yang terkasih, hidup kita sehari-hari tak jarang diwarnai dengan berbagai tantangan, baik dalam keluarga, pekerjaan, maupun lingkungan sekitar. Tak jarang kita merasa lelah dan ragu menghadapi semuanya. Ketidakpastian itu wajar, bahkan bisa membuat kita gentar melangkah. Namun sebagai orang percaya, kita boleh bersyukur karena Tuhan sungguh mengerti dan peduli pada keterbatasan kita. Ia menyediakan pijakan yang teguh agar kita tidak tergelincir atau terjatuh. Berjalan bersamanya memberikan keberanian dan keteguhan hati untuk terus maju. Tema ibadah kita hari ini, tangguh, berpijak teguh dalam Tuhan, mengajak kita untuk meyakini kembali janji Tuhan. Dalam masa-masa sulit dan penuh rintangan, Tuhan setia menopang kita. Dengan pertolongannya, kita memperoleh kekuatan dan keteguhan untuk melangkah dengan mantap. Marilah kita berdoa dengan sungguh-sungguh, memohon keteguhan hati dari Tuhan agar kita tetap teguh dalam iman dan langkah. Mari kita berdoa secara pribadi. Tuhan Yesus, kuatkan dan teguhkan hati kami, agar kami tidak gentar dan khawatir ketika kesukaran datang menerpa. Ampuni kami ya Tuhan, atas segala kesalahan dan dosa kami. Tuntunlah kami dalam kasih setiamu. Jadikanlah kami pribadi yang tangguh, karena beroleh kekuatan daripadamu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Hidup yang jujur hendak ku serah pada Yesusku yang aku sembah. Persekutuan mesra dan kudus ingin ku ikat dengan penebus. Ya Yesus, kau kurbankan darahmu bagiku, ku beri masa depanku dan hidup bagimu. Hatiku ku serahkan menjadi tatamu, ku minta kuasailah seluruh hidupku.
Umat yang terkasih, bagi kita yang telah mengakui dan menyesali dosa yang kita perbuat dan bertekad untuk hidup baru di hadapan Allah, maka yakinlah Tuhan akan memberikan pengampunan pada kita. Kini terimalah berita anugerah yang diambil dari Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Karena Allah telah mengampuni kita melalui pengorbanan putranya, marilah kita juga berdamai dengan sesama kita. Salam damai bagi kita semua. Bersama di dalam Yesus kita naikkan pujian. Roh Allah satukan kita menembus perbedaan. Berdoa serta mencari kehendak panggilannya. Bernyanyi serta bersaksi memuliakan namanya. Kasih Allah tak berubah bagi alam semesta. Cahayanya menembusi kabut kegelapannya. Karya Tuhan takkan datang, takkan ditinggalkannya. Roh Kudus menggoda kertas buatan manusia. Puji Tuhan yang sediakan jalan keselamatan. Yesus Kristus Sang Penebus, kita pun selamatkan. Bapa, inilah pujian, syukurku terimalah. Oleh Roh-Mu ku bersaksi, Yesus Kristuslah Tuhan. Saudara yang terkasih, sebelum kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa memohon pertolongan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami percaya bahwa berjalan bersama dengan Engkau, kami selalu memiliki kekuatan. Tuhan tidak pernah berhenti menyediakan berkat dan penyertaan Tuhan. Namun Tuhan, terkadang kamilah yang perlu peka untuk mendengar dan juga melihat apa yang Tuhan telah sediakan. Oleh karena itu pada saat ini Tuhan, ketika ada waktu bagi kami untuk kembali berdiam diri di hadapan-Mu, untuk mendengar sabda firman Tuhan. Kami percaya ini adalah bagian di mana Tuhan hendak menuntun kami.
Ini adalah bagian di mana Engkau hendak memberikan berkat dan kekuatan itu, sehingga dalam hidup kami, saat kami menjalani hari-hari dengan berbagai pergumulan suka dan duka, kami selalu ingat bahwa kami punya kekuatan yang berasal daripada Tuhan. Tolonglah kami dengan Roh Kudus-Mu ya Bapa, sehingga pada saat ini hati dan pikiran kami sungguh-sungguh tertuju hanya kepada Tuhan. Juga Engkau yang akan menolong hamba-Mu dengan segala kelemahan dan keterbatasannya. Biarlah hanya Tuhan saja yang berbicara. Di dalam Kristus Yesus, Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab pada hari ini diambil dari surat Paulus kepada jemaat di Efesus pasal 6 ayat 10 sampai ayat 20. Pembacaan Alkitab diambil dari surat Paulus kepada jemaat di Efesus, pasal 6 ayat 10 sampai 20, demikianlah bunyi firman Tuhan. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan kuasa-kuasa dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di langit. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi, berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju zirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dengan segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu, dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk semua orang kudus. Juga untuk aku, supaya kepadaku jika aku membuka mulutku dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah, supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Dipersilakan duduk. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Pada masa sekarang ini kalau kita bicara soal perang, perang itu bentuknya berbagai macam gitu ya. Ada perang yang bentuknya fisik, kalau kita mengingat negara-negara yang berkonflik gitu ya, perangnya sungguhan pakai senjata betulan, bahkan juga memakan korban luka-luka, bahkan korban jiwa, perang secara fisik. Ada sebuah konflik lalu terjadilah sebuah perang di antara negara-negara. Tetapi selain perang secara fisik, yang dialami oleh negara-negara lain yang barangkali tidak berkonflik sedemikian rupa adalah perang informasi, Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu mengenal istilah buzzer dan juga hoax. Nah, ini adalah salah satu bentuk peperangan di masa sekarang ini. Biasanya ini ramai kalau lagi mau pemilu begitu ya. Buzzer ada di mana-mana, tergantung buzzernya siapa, maka dia akan mengeluarkan berita-berita tertentu. Kadang-kadang ada berita keberhasilan yang terlalu dibesar-besarkan, atau kadang-kadang ada berita bohong terhadap pihak lain yang kemudian disebarkan gitu ya. Semuanya itu dilakukan agar orang-orang yang membaca percaya dan pada akhirnya memihak kepada salah satu kubu atau salah satu kelompok tertentu. Dan biasanya kalau mau pemilu, akhirnya
di dalam satu keluarga juga bisa berperang juga gitu ya, bertengkar juga. Karena beda pilihan gitu ya, beda pandangan politik, terus juga termakan berita-berita hoax atau berita-berita yang tidak terlalu benar. Sampai pernah ada situs berita yang melakukan survei. Katanya waktu pemilu 2019 itu ada 62 berita hoax yang tersebar gitu ya. Bapak Ibu Saudara-saudara, ini adalah salah satu jenis perang juga yang kita hadapi di dalam kehidupan kita. Yang mana kadang-kadang membuat orang jadi mempertengkarkan sesuatu yang sebetulnya nggak terlalu perlu dipertengkarkan gitu ya. Apalagi kalau bicara politik, mengidolakan tokoh politik tertentu yang mana pada saatnya nanti juga akan melakukan kesalahan juga karena dia memiliki lebih dan juga kurangnya. Lalu hal ini juga seringkali dipakai untuk memecah belah di dalam isu antar agama misalkan. Kelompok agama tertentu mengeluarkan satu berita gitu ya, berita ketakutan tentang kelompok agama yang lain. Sehingga pada saat orang membacanya timbul kecurigaan, timbul kepanikan, timbul waspada gitu ya, memunculkan benteng-benteng yang sebetulnya tidak perlu juga. Memerangi sesuatu yang tidak perlu diperangi, mempertengkarkan sesuatu yang tidak perlu dipertengkarkan. Menarik sekali Bapak Ibu. Dan kenapa pada hari ini saya mengawali perenungan kita dengan hal tersebut karena sebetulnya bukan hanya di dalam dunia informasi atau dunia sekitar kita, dunia berbangsa dan bernegara. Ketika kita bicara soal perjalanan iman, tipu muslihat seperti hal tersebut juga bisa terjadi. Bukan hanya manusia gitu yang bisa bikin-bikin berita, tetapi si jahat, iblis itu juga adalah sosok yang selalu memberikan pemikiran-pemikiran yang menyesatkan kepada kita. Membuat kita menjadi percaya pada apa yang dikatakannya, sehingga kita meragukan apa yang Tuhan katakan, kita meragukan kesetiaan Tuhan, meragukan berkat-berkat Tuhan yang sudah Tuhan berikan. Bahkan kita juga bisa memerangi sesuatu yang sebetulnya tidak perlu kita perangi. Misalkan Bapak Ibu ya ketika kita berbeda pendapat dengan orang lain gitu ya. Kadang-kadang tuh muncul rasa-rasa risih, rasa tidak nyaman, rasa terganggu, rasa marah barangkali gitu ya. Lalu kita langsung karena kita marah gitu ya, karena kita tidak sepakat, maka kita digerakkan untuk menjadikan orang lain itu sebagai lawan kita. Padahal yang namanya beda pendapat itu sesuatu yang biasa gitu. Atau kadang-kadang kita miskomunikasi sama orang lain. Miskomunikasi juga adalah sesuatu yang biasa. Tetapi bisa digunakan oleh si jahat untuk merasuk dan juga membuat kita menimbun amarah dan juga dendam. Karena salah satu sifat iblis atau sifat si jahat itu adalah melakukan tipu daya. Nah, apa hubungannya Bapak Ibu dengan tema kita hari ini? Hari ini tema kita adalah tangguh, berpijak teguh di dalam Tuhan. Saudara bicara soal ketangguhan, apalagi dalam Efesus 6 ini menggunakan metafora peperangan gitu ya, ada perlengkapan senjata Allah. Bicara soal ketangguhan, bicara soal kekuatan, bicara soal peperangan, bahkan juga kemenangan. Satu hal yang perlu kita sadari, kalau kita mau menjadi seorang yang sungguh-sungguh tangguh adalah kita perlu sadar sama apa yang kita perangi. Jangan sampai kita disesatkan oleh si jahat. Kadang-kadang orang berhadapan dengan pergumulan keadaan yang sulit atau orang-orang yang sulit, rekan kerja yang sulit, maka langsung melabel orang-orang tersebut sebagai lawan gitu ya. Maka kita selalu berada di dalam keadaan yang terancam. Kita selalu mudah untuk melakukan sesuatu terjatuh pada perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Memang Bapak Ibu kalau kita bicara soal logika dunia, soal menang dan kalah, soal kekuatan dan kelemahan. Kalau misalkan pakai pola pikir dunia, memang kemenangan itu adalah sesuatu yang sifatnya menguasai begitu ya. Orang lain salah, saya benar. Orang lain pada akhirnya ditunjukkan apa yang kekeliruannya, kelemahannya, saya ditunjukkan kekuatannya. Makanya orang kalau misalkan kata menang itu lekat dengan kompetisi atau lomba gitu ya. Membuktikan bahwa sayalah yang terbaik, yang lain tidak. Tapi itu adalah pola pikir dunia. Yang mana kita harus berhati-hati. Kalau misalkan di dalam kehidupan kita, kita sudah menjadikan orang lain sebagai lawan, maka kita sudah terjebak di dalam tipu daya muslihat iblis. Efesus 6 ayat 11-12 sebelum Paulus
menjelaskan gitu ya, perlengkapan apa yang perlu kita miliki sebagai anak-anak Tuhan. Paulus menekankan bahwa ingat, peperangan kita di dunia ini itu bukan melawan darah dan daging. Bukan melawan orang, bukan melawan kelompok, tetapi melawan kuasa kegelapan. Dan rasanya ini jugalah yang dipergumulkan oleh murid-murid Tuhan ketika mereka juga sedang menghayati kemenangan dan kekuatan yang diberikan oleh Kristus. Bahwa kita lagi di masa Paskah gitu ya, masa di mana Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, masa di mana murid-muridnya juga bergumul tentang siapa Yesus, tentang kemenangan seperti apa. Bahkan di dalam kebaktian kenaikan, bacaan kita juga kadang masih terlihat gitu ya bagaimana murid-murid bingung. Bahkan di dalam Kisah Rasul mereka masih bertanya, Tuhan kapan Engkau memulihkan kerajaan bagi Israel? Karena di dalam pola pikir mereka yang namanya kemenangan itu pasti ada yang dikalahkan. Pasti ada kelompok yang jatuh, pasti ada orang yang kemudian kalah, yang menjadi lemah dan dirinya menjadi kuat. Saudara, satu hal yang perlu kita sadari ketika kita mau menjadi anak-anak Tuhan yang tangguh adalah ini bukan perkara mengalahkan satu orang, satu kelompok atau siapapun di dunia ini, tetapi kita berperang melawan kuasa-kuasa jahat yang mau mengganggu kita, menjauhkan kita dari kekuatan yang Tuhan telah berikan. Jadi kita perlu memastikan Bapak Ibu sasaran kita itu tepat gitu ya. Kita perlu banyak menyadari. Sebelum berperang mesti sadar lawannya siapa. Jangan sampai nanti yang ditembak malah yang bukan lawan gitu ya. Hal pertama hari ini firman Tuhan mau mengajak kita sadari dulu. Ketika kita mau menjadi seorang yang tangguh, kita berada di dalam peperangan iman, yang kita lawan adalah kuasa-kuasa jahat. Saya pernah melihat di dalam satu video pendek gitu ya, sekarang kalau di media sosial videonya pendek-pendek, pernah ada satu cuplikan seorang yang bertanya kepada orang yang ada di sekitarnya begitu ya. Kalau misalkan amit-amit suatu saat, amit-amit nih, rumah kita dibakar sama orang, lalu kebakaran, lalu orangnya kabur. Mana yang akan kita lakukan terlebih dahulu Bapak Ibu? Mematikan apinya atau mengejar orangnya? Mematikan apinya. Baru habis itu kejar orangnya gitu ya. Konyol kalau misalkan rumah kita dibakar orang, terbakar gitu ya. Lalu yang kita lakukan pertama adalah ngejar orangnya. Maka rumah itu akan tetap terbakar gitu ya. Prioritas utamanya adalah memadamkan api yang ada di rumah tersebut. Perkara nanti orangnya dapat, ketangkep atau enggak, itu rasanya adalah sesuatu yang kesekian. Tetapi yang utama adalah bagaimana agar rumah itu bisa padam dari api. Dan demikian juga dengan kehidupan kita, ketika kita menjalani kehidupan, lalu ada banyak hal terjadi di sekitar kita, begitu ya, ada orang yang membuat kita marah, ada keadaan yang bikin kita kecewa, lalu kita menjadi panas hati. Yang mana prioritas utama? Melawan orang yang bikin kita marah atau memadamkan panas hati kita. Kadang kita pengennya melawan dulu gitu ya. Wah, melawan dulu Bu Pendeta. Nanti kan kalau dilawan panas hatinya hilang. Apakah betul gitu ya? Belum tentu. Malah yang sering terjadi adalah ketika kita marah, lalu kita terlebih dahulu melawan orang yang menyakiti hati kita, udah kita lawan sekali rasanya gak cukup, pengen lawan terus begitu ya. Nah itulah kuasa kejahatan. Yang menjadi tanggung jawab kita sebagai anak Tuhan adalah apa yang ada di dalam diri kita. Maka Paulus mengatakan hati-hati, musuh kita itu bukan darah dan daging. Tetapi musuh kita itu adalah tipu daya iblis yang membuat hidup kita menjadi sengsara, tidak damai sejahtera, menderita, dipenuhi dengan pikiran-pikiran yang sebetulnya tidak perlu. Memerangi sesuatu yang sebetulnya tidak perlu kita perangi. Sehingga pada akhirnya kita merasa putus asa dan begitu lelah menghadapi kehidupan ini. Dan iblis itu bisa merasuk lewat pikiran kita Bapak Ibu. Persepsi buruk terhadap diri kita. Persepsi buruk terhadap diri orang lain. Dan pada akhirnya kita menjadi kehilangan harapan untuk menjalani kehidupan ini. Misalnya begitu ya, kita semakin di dalam hidup ini gitu ya, kita semakin bertambah usia, lalu kita
bertambah lanjut gitu ya, rasanya yang namanya kondisi fisik itu pasti akan menurun. Lalu biasanya kalau kita sudah menurut kondisi fisik lalu mulai sakit gitu ya, mulai tidak bisa produktif seperti zaman dulu, mulai harus meninggalkan aktivitas yang biasanya banyak bisa kita kerjakan jadi tidak bisa lagi. Kadang suka muncul pikiran-pikiran, aku sekarang sudah tidak berguna gitu ya. Atau misalkan ketika kita sudah tiba pada masa pensiun, lalu kita pensiun, tidak lagi berada di dalam pekerjaan kita sehari-hari. Kadang iblis juga bisa masuk dalam pemikiran, oh aku sekarang tidak berguna. Apa yang aku kerjakan sudah mulai digantikan dengan banyak orang-orang yang lain gitu ya. Aku sudah tidak produktif, tidak menghasilkan apa-apa. Aku tidak berharga. Itu adalah salah satu contoh, salah satu kejadian peristiwa yang bisa dialami oleh manusia. Di mana hidupnya berubah gitu ya. Lalu muncul pikiran-pikiran yang diselipkan oleh kuasa-kuasa yang jahat. Akhirnya apa? Akhirnya tidak semangat. Akhirnya selalu melihat hidup ini sebagai kemalangan. Akhirnya melihat bahwa dirinya selalu tidak berdaya dan seterusnya. Karena dia berpikir bahwa aku tidak berguna dan tidak berharga. Padahal nilai keberhargaan setiap manusia itu tidak dihitung oleh seberapa prestasi yang dia punya. Alkitab tidak pernah mengatakan bahwa Tuhan mengasihi engkau karena engkau telah menghasilkan sekian banyak karya, karena engkau telah menobatkan sekian banyak orang. Engkau berharga karena engkau telah melakukan ABCD dan juga menghasilkan generasi yang luar biasa. Rasanya bukan seperti itu cara Tuhan mengasihi. Tetapi kemudian iblis masuk ketika kita merasa tidak berdaya, muncullah pikiran-pikiran seperti itu. Atau misalkan ketika kita berada di dalam rasa marah yang tidak bisa kita bendung lagi, muncul perasaan terancam gitu ya. Kita kadang kalau lagi marah sama sesuatu jadi merasa terancam. Yang rugi siapa? Yang rugi kita. Kita marah sama orang, ketemu orangnya di satu peristiwa, di satu event gitu ya, satu acara. Lalu kita udah mulai berpikir bagaimana cara menghindari orang tersebut. Lalu kalau dia lewat lorong yang satu, aku akan melewati lorong yang lain gitu ya. Kalau dia mengarah ke arahku, aku akan putar balik. Rasanya sibuk sekali pikirannya. Padahal mungkin orang itu udah gak mikirin apa-apa tentang kita. Yang repot kita, udah mah kita yang disakiti gitu ya. Terus kita masih repot ngurusin begituan. Pada akhirnya kita sendirilah yang tidak merasakan damai sejahtera. Iblis masuk lewat rasa marah kita. Atau barangkali ketika kita berada di tengah kekhawatiran, kecemasan gitu ya. Kita memikirkan hal-hal yang belum terjadi di masa yang akan datang. Biasanya kalau perasaannya khawatir, cara iblis masuk adalah dengan berusaha untuk mendorong kita mengontrol segala sesuatu. Aku harus bisa mengontrol semuanya. Bahkan hal-hal yang bukan menjadi bagian kita pun pengen kita kontrol. Anak-anak kita pengen kita kontrol, pasangan kita harus ngikutin. Segala sesuatu harus kita kontrol. Dan pada akhirnya hidup kita menjadi penuh dengan kecemasan. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, itulah kenapa kalau bicara soal kekuatan dan ketangguhan, Paulus mengatakan kembalilah pada kebenaran, kembalilah pada firman Allah. Karena terlalu banyak tipu daya iblis yang iblis berikan kepada manusia di dalam kehidupannya. Itulah kenapa perlengkapan senjata Allah itu kebenaran. Kembalilah pada apa yang benar, bukan pada ilusi dan juga tipu daya yang diberikan oleh si jahat. Kembalilah kepada firman Allah tentang apa yang ia katakan tentang kasihnya kepadamu. Kembalilah kepada anugerah keselamatan yang telah ia berikan, bahwa Tuhan tidak pernah menghitung apa yang telah kita lakukan. Kembalilah kepada iman percaya kita bahwa hari esok itu ada bagiannya. Bahwa apa yang tidak bisa kita kontrol semuanya itu ada di dalam tangan Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, orang yang tangguh bukanlah orang yang bisa mengontrol segala sesuatu. Orang yang tangguh bukanlah orang yang kemudian kelihatan baik terus gitu ya, tidak pernah menangis. Karena kadang-kadang kita bilang, ih orang itu kuat banget, gak pernah nangis gitu ya. Orang itu kuat sekali, dia menghadapi ini dia kelihatannya biasa-biasa saja. Rasanya bukan hanya semata-mata soal itu. Tapi orang yang tangguh adalah orang yang sadar bahwa ketika ia mau terjatuh, ketika si jahat mau mengganggu, ia kembali berpijak kepada firman Tuhan dan juga kebenaran. Orang yang tangguh adalah orang yang hati dan jiwanya
tidak ia serahkan kepada keadaan, tidak ia serahkan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, tidak ia serahkan kepada kuasa jahat, tetapi ia serahkan kepada Tuhan. Orang yang beriman seperti itu, orang yang percaya adalah ketika ia mengalami sesuatu, ia tahu bahwa ia bisa mengendalikan bersama-sama dengan Tuhan apa yang ada di dalam dirinya. Makanya kalau lagu di dalam salah satu lagu himne, bila topan keras melanda hidupmu, bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu. Lanjutannya adalah, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Ini adalah lagu yang menunjukkan kepada kita bahwa orang beriman itu ketika ada badai topan datang, mau sekeras apapun, mau arusnya sekencang apapun, yang dilakukan bukanlah mengatur gelombangnya, yang dilakukan bukanlah mengatur badainya, karena kita nggak punya kuasa atas itu. Kita nggak bisa mengatakan badai diam, badai nanti datangnya jam 6 sore aja ya. Sekarang lagi mau makan siang dulu, gak bisa. Kadang badai datang silih berganti, kita gak bisa atur, ada orang yang gak suka dengan kita, ada orang yang tidak sependapat. Tetapi bukan semua itu yang kita kontrol, tetapi yang kita kontrol adalah apa yang ada di dalam hati kita. Bila topan keras melanda hidupmu, putus asa letih lesu, maka yang dilakukan adalah menghitung di mana ya Tuhan, apa yang Tuhan sudah kerjakan. Menghitung berkat Tuhan sehingga kita bertanggung jawab dengan apa yang kita jalani. Kita menjadi tangguh karena kita tidak diatur oleh apa yang ada di sekitar kita. Maka kita seperti telur Bapak Ibu, telur yang sudah direbus. Kalau misalkan telur belum direbus, kalau jatuh ke lantai yang terjadi adalah pecah. Bisa dimasak, bisa gitu ya, bisa diambil lagi taruh panci bisa, tapi mungkin gak ada yang mau makan gitu ya, udah hancur begitu, udah kotor gitu ya. Ketika kita berjalan tidak bersama dengan Tuhan, maka kita seperti telur yang pecah. Yang masih belum matang lalu jatuh dan pecah. Tetapi ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan dan kita menghitung berkat Tuhan, kita melihat fokus kepada Tuhan, kita itu seperti telur yang sudah dimasak. Kalau telur sudah dimasak, dia jatuh, pecah nggak Bapak Ibu? Pecah. Tapi yang pecah adalah kulitnya. Yang pecah adalah kulitnya, bagian luarnya. Tetapi dalamnya masih utuh, dalamnya masih bisa dimakan gitu ya, dalamnya masih kuat. Meskipun kulitnya sudah pecah. Dan itu adalah kita sebagai manusia. Ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, kita fokus kepada Tuhan, kita tidak menyerahkan diri kepada gerakan-gerakan dari si jahat, maka ketika ada badai topan melanda, mungkin kita pecah, mungkin kita menangis, mungkin kita meratap, mungkin kita berada di dalam satu kesukaran, kita bergumul. Tetapi kita tidak kehilangan iman kita kepada Tuhan dan kita tidak menyerahkan diri kita untuk diatur oleh si jahat. Kita tidak menyerahkan kemarahan kita untuk kemudian bertransformasi menjadi satu dendam dan juga perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Kita tidak menyerahkan diri kita pada kekhawatiran sehingga kita tidak percaya lagi bahwa Tuhan sedang bekerja. Tetapi kalau kita berpegang sama Tuhan seperti telur yang sudah matang jatuh ke lantai, pecah kulitnya, kita menangis tapi kita tahu bahwa kita punya harapan di dalam Tuhan. Kita tahu bahwa kita itu digenggam oleh Tuhan. Bahwa tempat kaki kita berpijak itu adalah firman Tuhan yang membawa kita pada kebahagiaan. Maka hal yang kedua Bapak Ibu, selain tadi kita sadar gitu ya bahwa yang kita perangi itu adalah kuasa. Yang kedua adalah kita sadar kita ini anaknya siapa. Kita ini adalah anak-anak Tuhan. Kita ini memiliki Bapa yang begitu besar. Yang kadang-kala mungkin kalau kita udah gak berdaya juga, kita udah gak tahu lagi mau gimana, kita punya Tuhan yang akan menolong kita. Kita punya Tuhan yang selalu menyertai kita, membawa kita menuju pengharapan. Maka Paulus mengatakan perlengkapan senjata Tuhan itu kebenaran, keadilan, firman Allah, kerelaan untuk memberitakan damai sejahtera. Tapi Paulus mengatakan dengan segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah. Segala sesuatunya itu bisa kita rasakan, bisa kita miliki kalau kita
memiliki kehidupan doa bersama dengan Tuhan. Karena kita sendiri gak mungkin bisa gitu ya. Dan Paulus mengatakan bahwa doa itu bukan sekali-kali tetapi setiap waktu gitu ya. Bukan sekali kita ikut retret jeder gitu lalu kita menjadi manusia tangguh seumur hidup. Rasanya enggak. Yang namanya pergumulan mah ada aja gitu ya. Orang kemudian kita berhadapan dengan orang-orang yang menyakiti hati, kita berhadapan dengan situasi yang sulit, pergumulan ekonomi dan lain sebagainya. Rasanya gak ada habis-habisnya. Maka berdoa setiap waktu itu adalah sesuatu yang sangat kita butuhkan. Dan berdoa, dikatakan doa itu nafas hidup orang percaya. Dengan doa kita bisa berjalan bersama-sama dengan Tuhan dengan kekuatan. Bukan karena kalau kita berdoa, segala-gala yang kita minta itu mesti Tuhan kasih gitu ya. Tetapi ketika kita berdoa, kita itu seperti sedang menyetel frekuensi kita sama seperti frekuensinya Tuhan. Kalau ibarat kata radio gitu ya, mungkin sekarang orang udah jarang dengerin radio ya, tapi mungkin di mobil kadang-kadang kita setel radio. Satu stasiun radio itu setiap hari pasti siaran. Tapi kita yang dengerin radio gak selalu dengerin siaran itu. Tergantung kita bisa dengerin siaran dari channel tersebut kalau frekuensinya kita atur gitu ya. Kalau misalkan frekuensinya lain ya kita nggak bisa mendengarkan siaran itu. Sama Bapak Ibu. Bukan artinya ketika kita berdoa Tuhan baru bergerak gitu ya. Enggak. Tetapi dengan kita berdoa kita tahu bahwa berkat Tuhan, kebaikan Tuhan yang ada di sekitar kita itu asalnya dari Tuhan. Seorang pemuda pernah berada di dalam satu keadaan yang sangat sulit gitu ya. Karena dia baru mendapatkan satu tempat pekerjaan yang baru gitu ya. Lalu ketika berada di tempat yang baru itu biasa ya ada adaptasi dan lain sebagainya, tetapi ia merasa bahwa apa yang ia hadapi itu begitu sulit. Ia menghadapi orang-orang yang sebelumnya tidak pernah ia hadapi gitu ya, ternyata banyak tuntutan, banyak tekanan dan lain sebagainya. Lalu ia juga jauh dari teman-temannya gitu ya, jauh dari keluarganya. Lalu dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan kuatkan gitu ya. 2 minggu berlalu, 1 bulan berlalu, lalu setahun berlalu. Dikuat-kuatin lama-lama gak kuat juga gitu ya. Lalu di satu titik dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan tolong aku udah gak kuat lagi nih. Aku udah gak bisa kalau gini caranya, aku sendirian, aku gak punya support, bla bla bla. Semua teman-temanku jauh dan seterusnya. Lalu kemudian setelah dia malamnya berdoa seperti itu, Bapak Ibu keesokan paginya datanglah tiba-tiba seorang teman dari jauh begitu ya. Tiba-tiba nyampe di depan rumahnya gitu ya, lalu mengetuk pagarnya. Lalu ketika ia melihat keluar, dia kaget, wah ada datang teman. Ditanyalah, kamu ngapain kesini? Lalu temannya itu mengatakan sepertinya waktu terakhir kita ketemu kamu tuh kebawa barang aku deh. Kayaknya aku mau mengambil sesuatu yang ketinggalan di tempatmu. Lalu kemudian barangnya diambil gitu ya, ternyata betul ada barang yang ketinggalan, tetapi kemudian sebelum temannya ini pulang tiba-tiba temannya mengatakan aku ingin memberikan pelukan hangat buat kamu karena kita udah lama sekali tidak bertemu gitu ya. Lalu diberikanlah pelukan hangat kepada temannya itu dan ketika ia dipeluk ia teringat doanya semalam. Ia baru berdoa, Tuhan aku gak kuat, aku gak punya support, Tuhan aku gak bisa gini sendirian. Dia teringat doanya semalam dan dia berpikir kok temanku datang. Lalu setelah itu tidak lama kemudian temannya pulang gitu ya. Sore hari tiba dan ketika sore hari tiba muncul temannya yang lain. Dan temannya itu datang membawa koper gitu ya ke depan rumahnya. Terkagetlah dia. Kamu ngapain di sini? Lalu temannya itu mengatakan, besok aku ada kerjaan pagi-pagi di dekat rumahmu ini. Aku nginep ya. Lalu si pemuda itu melihat dengan bingung. Tadi pagi ada temannya satu datang, lalu sore ada temannya datang dan juga menginap. Dan di situ dia berpikir, kembali mengingat doanya ketika dia mengatakan kepada Tuhan, Tuhan kok gak bisa, aku gak sendirian, gak punya support dan lain sebagainya. Tetapi keesokan harinya kemudian hal itu terjadi. Dan ketika hal itu terjadi si pemuda ini berpikir Tuhan itu sungguh-sungguh ada. Tuhan itu sungguh-sungguh bekerja, ia sungguh-sungguh hidup. Bapak Ibu, saya kemudian merenung gitu ya.
Kalau misalkan si pemuda ini malamnya tidak berdoa, apakah besokan harinya temannya 2 itu bakal datang? Saya merenung-renung kok kayaknya teman-temannya itu yang 2 itu kayaknya akan tetap datang sekalipun pemuda ini malamnya tidak berdoa. Tapi bedanya apa? Bedanya adalah ketika si pemuda ini tidak berdoa kepada Tuhan, dia tidak akan memiliki keyakinan bahwa kedatangan temannya itu adalah jawaban dari doa. Kedatangan temannya itu adalah berkat Tuhan dan kebaikan Tuhan. Rasanya teman-temannya pasti akan datang gitu karena semuanya punya kepentingan. Yang satu pengen ngambil barang, yang satu juga ada kebutuhan buat keesokan harinya dia pergi ke dekat situ. Tetapi yang berbeda adalah apa yang kita rasakan. Kita seperti mengatur frekuensi kita untuk bisa menerima berkat Tuhan yang Tuhan sediakan. Kedatangan 2 teman itu bukan karena diminta semata-mata dipaksa gitu ya oleh si pemuda ini. Bukan ketika kita berdoa sama Tuhan baru Tuhan mau bergerak gitu ya, rasanya enggak. Tuhan itu selalu bergerak, Tuhan selalu bekerja menyediakan berkat kebaikannya kepada kita. Tetapi kadang-kadang mungkin kitanya yang tidak sadar bahwa itu adalah berkat Tuhan. Maka betapa pentingnya berdoa ketika kita berserah kepada Tuhan, ketika kita memberikan kekhawatiran kita, kemarahan kita, kesedihan kita kepada Tuhan. Maka ketika ada sesuatu hal baik terjadi dalam hidup kita, kita menghitungnya sebagai berkat Tuhan. Kita tidak mengatakan, udah biasa, itu mah emang kayak begitu, dia memang ada kepentingannya. Tetapi ketika kita berdoa sama Tuhan, setiap detik kehidupan kita, apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita hitung itu sebagai berkat Tuhan. Dan itu yang membuat kita menjadi anak-anak Tuhan yang tangguh Bapak Ibu. Itu yang membuat kita menjadi kuat karena kita tahu bahwa di dalam kehidupan kita sesusah apapun kita Tuhan itu menyediakan berkat sesuai dengan apa yang kita perlukan tepat pada waktunya dan apa yang Ia janjikan tidak pernah Ia tinggalkan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, doa itu adalah sesuatu yang dilakukan oleh orang percaya bukan untuk mengubah situasi, tetapi untuk memperkuat hati dan iman kita kepada Tuhan. Doa adalah saat dimana kita berhenti berperang dengan dunia, berhenti berperang dengan manusia, tetapi kita mulai berperang melawan kegelapan di dalam hati kita bersama-sama dengan Tuhan. Sehingga kita menjadi anak-anak tangguh yang berpijak teguh, bukan lagi di atas hal-hal yang ditawarkan dunia, tetapi kita berpijak teguh di dalam kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Biarlah kita terus menjadi anak-anak Tuhan yang dikuatkan oleh kekuatan Tuhan. Amin. Saat hening bagi kita sekalian. Halo Shalom, kami dari United of Grace ingin membawakan mungkin 1 atau 2 buah lagu. Semuanya selamat pagi, maaf suara saya lagi serak, tapi kita sukacita semua, luar biasa. Selamat menikmati.
Adi Prasojo. Oke, berikutnya Sandy Luntungan, the one and only. Sandy Luntungan, Adi Prasojo. Tapi nggak lengkap, sedikit-sedikit kita kasih. Nicholas Susanto. Lucas Stefan. Oke, Jordan on bass. Dan Ray Matasono on saxophone.
Kami undang umat untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang, mengikrarkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Selanjutnya, sebelum doa syafaat akan ada sedikit pengumuman dari tim pembangunan anak sekolah minggu. Selamat siang, Bapak Ibu yang terkasih. Setelah kita tadi mendengarkan pujian yang dibawakan, hati kita merasa sukacita, dan saya juga membawakan berita yang seharusnya juga membuat kita sukacita. Baik Bapak Ibu, saya perwakilan dari Komisi Anak akan menyampaikan beberapa hal, tetapi sebelum itu saya mau menyampaikan kata pengantar terlebih dahulu. Bapak Ibu, seiring dengan berjalannya waktu, perubahan zaman membawa dampak besar terhadap cara anak-anak untuk belajar, berinteraksi, dan bertumbuh di dalam iman. Dan melihat perkembangan ini, tentunya kita juga melihat ada perubahan kebutuhan dari anak-anak ketika mereka mendengarkan firman Tuhan dan juga mengikuti peribadahan. Oleh karena itu, kami dari Komisi Anak akan membawakan satu konsep yang baru, dan kami menamakannya dengan Kids Ministry. Dan dengan visi yang akan dibawa selama tahun pelayanan ialah Growing Happily with God. Kenapa sih memakai visi Growing Happily with God? Kami berharap dengan pelayanan kami sebagai guru sekolah minggu dan juga anak-anak sekolah minggu yang mengikuti ibadah akan bisa bertumbuh bersama dengan sukacita. Dan untuk mengikuti perkembangan tersebut, bertumbuh di dalam sukacita, ada beberapa hal yang akan kita lakukan di dalam pelayanan Komisi Anak. Ada 3 hal. Boleh slide selanjutnya? Iya. Yang pertama, Worship Sunday, yang kedua, pelayanan anak, dan yang terakhir, konseling anak. Dan untuk dalam waktu dekat ini yang terlebih dahulu akan kami lakukan dan berproses bersama ialah Worship Sunday. Worship Sunday itu apa? Boleh slide selanjutnya. Jadi Worship Sunday adalah satu ibadah yang kami coba dengan konsep baru. Sekarang anak-anak tidak lagi mendengarkan khotbah atau mendengarkan cerita satu jalur saja, tapi kami mencoba untuk mengajak anak-anak juga turut aktif di dalam sekolah minggu itu. Jadi kami sebagai guru sekolah minggu akan belajar untuk metode-metode pengajaran yang baru, tidak hanya ceramah saja, tapi mungkin kami akan mencoba mengantarkan anak-anak untuk mengikuti metode pengajaran yang baru. Ada role play, ada flip classroom, dan masih banyak yang lainnya. Dan di dalam ibadah yang akan kami angkat juga, anak-anak juga akan mendengarkan pelayanan pujian yang secara langsung dibawakan oleh nantinya dari guru sekolah minggu juga, dan juga dari anak-anak sekolah minggu. Jadi di Worship Sunday ini bukan sekedar guru sekolah minggu yang menjadi pemimpin ibadah, tetapi anak-anak juga diajak untuk turut andil. Jadi anak-anak bisa menjadi liturgos, anak-anak bisa menjadi usher, anak-anak juga bisa menjadi lektor dan pelayan yang lainnya. Hal ini dilakukan supaya anak-anak bisa terbiasa untuk ikut ambil bagian dalam pelayanan di dalam peribadahan hari Minggu. Dan ini juga membantu tumbuh kembang anak di dalam mengenal Allah sendiri. Jadi mereka bukan hanya sekedar mendengar, tetapi juga merasakannya di dalam pelayanan tersebut.
Oleh karena itu, di dalam Worship Sunday ini pun kami mengharapkan turut serta Bapak Ibu mengambil bagian di dalam pelayanan ini. Dan di dalam pelayanan ini kami lihat untuk kedepannya kami membutuhkan banyak juga guru sekolah minggu yang baru, dan kami pun akan mengadakan perekrutan guru sekolah minggu, boleh slide selanjutnya, yang akan diadakan di 15 Juni. 15 Juni ada beberapa hal yang kami akan sampaikan. Jadi untuk pelayanan ini bukan satu guru sekolah minggu terlibat banyak hal, bukan hanya bercerita, liturgos, dan mencakup pelayanan yang lainnya. Tapi kami mengharapkan satu guru sekolah minggu mengambil bagian untuk satu pelayanan. Bisa bercerita, bisa bagian musik, bisa bagian aktivitas, dan yang lainnya. Kami mengharapkan Bapak Ibu bisa ikut ambil andil, karena apa? Karena kami mengingat pelayanan sekolah minggu juga pelayanan yang penting untuk tumbuh kembang anak yang pada akhirnya nanti akan membawa GKI Kebonjati menjadi gereja yang terus melayani bagi semua lini usia. Dan kami juga sebagai GKI Kebonjati mau membuka konsep baru, ialah gereja ramah anak, di mana anak-anak sangat diterima sekali dan kami sangat welcome sekali untuk keberadaan anak. Oleh karena itu juga dibantu oleh tim renovasi untuk renov ruang sekolah minggu yang baru sehingga lebih ramah anak, dan kami pun mengharapkan Bapak Ibu juga ikut ambil andil, tidak hanya di bagian pelayanan saja tetapi juga doa dan juga ambil bagian di dalam pendanaannya. Kami berharap di setiap proses yang kami lakukan Bapak Ibu juga ikut ambil andil, turut mendoakan dan melihat setiap proses yang kami alami ini adalah proses yang menuju hal yang baik. Dan ada pesan juga yang mau disampaikan bahwa setiap proses yang kami alami, proses perubahan yang terjadi adalah hal yang tidak mudah, tetapi kami mau bersama-sama lakukan dengan baik. Perubahan yang kami lakukan ini adalah perubahan dalam jangka panjang. Jadi kami mengharapkan Bapak Ibu melihat usaha kami sebagai usaha yang berjalan optimis, dan kami memohon dukungan doa dari Bapak Ibu sekalian untuk perkembangan tumbuh kembang anak di dalam iman. Terima kasih untuk perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Kembali kami datang ke hadapan-Mu ya Bapa, menaikkan syukur kami karena kami melihat betapa besar anugerah dan juga berkat yang Engkau sediakan di dalam setiap kehidupan kami. Engkau adalah Allah yang tidak meninggalkan, dan kalau kami kuat untuk menjalani hari-hari kami percaya bahwa semuanya itu adalah karena pertolongan Tuhan yang tidak pernah berhenti Tuhan sediakan. Dan pada saat ini Tuhan, kami menghadap ke hadirat-Mu, kami memohonkan pokok-pokok doa yang akan kami sampaikan. Kami hendak berdoa Tuhan untuk GKI Kebonjati di tempat ini dengan berbagai pelayanan yang dilakukannya. Kami hendak berdoa bagi Kids Ministry yang juga tengah digalakkan. Kiranya Engkau yang akan menolong setiap guru sekolah minggu, para pelayan-pelayan Tuhan yang melayani anak-anak di tempat ini agar mereka juga dapat memiliki sukacita di dalam mengerjakan apa yang menjadi bagiannya. Dan kami juga berdoa Tuhan agar Engkau yang akan menggerakkan hati anak-anak-Mu untuk bisa bergabung juga, terlibat juga di dalam pelayanan bagi anak-anak Tuhan di tempat ini. Sehingga Tuhan, setiap anak yang dilayani mereka juga dapat merasakan sukacita, mereka dapat merasakan bahwa Tuhan sungguh hadir di dalam kehidupan mereka. Kami juga pada saat ini hendak berdoa Tuhan untuk pelayanan-pelayanan yang dilakukan di GKI Kebonjati untuk tanggal 29 Mei yang akan datang. Ada kebaktian penyegaran iman KPI yang akan dilaksanakan di tempat ini. Ya Tuhan, Engkau jugalah yang akan menumbuhkan kerinduan di dalam hati anak-anak-Mu untuk dapat turut hadir di dalam KPI dan juga menghayati kebaikan Tuhan, memuliakan dan juga memuji Tuhan dan kembali disegarkan imannya. Kami juga pada saat ini hendak berdoa Tuhan untuk majelis jemaat GKI Kebonjati, para penatua, para pengerja yang Tuhan percayakan bagian-bagian pelayanan.
Kiranya Engkau yang akan memberkati agar majelis jemaat boleh memiliki kesehatian di dalam menjalankan apa yang menjadi tugasnya. Berdoa juga bagi setiap aktivis, pelayan-pelayan Tuhan yang Tuhan percayakan dimanapun mereka berada. Kiranya apa yang mereka kerjakan sungguh-sungguh berasal dari cinta kepada Tuhan dan umat Tuhan. Sehingga ada banyak berkat, ada banyak damai sejahtera yang boleh dirasakan oleh setiap umat dan juga masyarakat yang dilayani oleh GKI Kebonjati. Kami juga pada saat ini hendak berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan Engkau yang akan menolong para pemimpin bangsa. Berikanlah kepada mereka hati yang bijaksana. Sehingga ketika mereka menetapkan kebijakan semuanya itu sungguh-sungguh dapat membawa hal yang baik bagi masyarakat. Juga mereka yang mengerjakan bagian dari tugas-tugas mereka. Biarlah semuanya itu sungguh-sungguh dikerjakan dengan baik. Kami berdoa juga Tuhan bagi stabilitas bangsa kami. Ketika ada banyak hal yang tidak dapat kami prediksi. Ya Tuhan, dimanapun kami berada, kiranya Tuhan yang akan menjaga kami, Tuhan yang menolong kami, menopang kami agar kami dapat bertahan di dalam kekuatan yang berasal daripada Tuhan. Kami juga hendak berdoa untuk Kota Bandung pada hari ini, Tuhan yang berikan ketertiban, ketentraman, pawai yang akan dilakukan boleh berjalan dengan aman, dan biarlah Tuhan kami juga dapat merasakan bahwa semuanya ini adalah pemberian Tuhan. Bapa di dalam surga, pada saat ini kami juga hendak membawa di dalam doa untuk pergumulan-pergumulan setiap kami yang ada di tempat ini. Kami mengingat saudara-saudara kami yang pada saat ini sedang sakit. Kiranya Tuhan, Engkau yang akan tilik, Engkau yang jamah, Engkau yang akan berikan kesembuhan. Engkau yang berkati setiap makanan dan juga obat-obatan yang masuk ke dalam tubuh mereka. Sehingga semuanya itu boleh menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk bisa memberikan pemulihan yang sempurna. Juga buat saudara-saudara kami yang kami tahu tengah berada di dalam duka karena kehilangan anggota keluarga yang terkasih. Baik yang baru dialami beberapa bulan terakhir atau bahkan yang sudah bertahun-tahun tetapi rasa duka itu masih dirasakan. Ya Tuhan, berikanlah kekuatan dan penghiburan bagi mereka. Karena kami percaya bahwa Tuhan sendirilah yang akan menunjukkan cinta Tuhan kepada setiap anak-anak Tuhan yang tengah berada di dalam kesepian ataupun kedukaan. Kami juga berdoa untuk setiap keluarga, untuk hubungan antara orang tua dengan anak, untuk hubungan antara saudara bersaudara, suami dengan istri. Kiranya Tuhan di dalam setiap dinamika relasi yang ada, Tuhan hadir, Tuhan berikan kerendahan hati di dalam setiap anggota keluarga, dan Tuhan juga yang akan berikan pemulihan bagi mereka yang memerlukannya. Bapa di dalam surga, masih ada begitu banyak hal yang tersimpan di dalam hati kami yang barangkali tidak dapat kami sebutkan satu persatu atau mungkin tidak dapat kami ceritakan bahkan kepada anggota keluarga kami yang terdekat sekalipun. Tapi Tuhan, Engkau adalah Allah yang mengerti, Engkau adalah Allah yang mengenal kami satu persatu, dan Engkau adalah Allah yang memberikan pengharapan. Maka Tuhan, berkatilah setiap kami. Kuatkanlah kami dengan damai sejahtera Tuhan senantiasa, dan biarlah kami senantiasa datang kepada Tuhan. Kami berdoa, kami menyerahkan doa syafaat ini hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Sebelum memasuki persembahan, kami atas nama Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada tim musik yang melayani pada hari ini, baik yang dari Bandung maupun luar kota, atas pelayanan yang luar biasa pada hari ini. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan. Umat yang terkasih, marilah kita bersyukur untuk segala kebaikan dan penyertaan yang sudah Tuhan anugerahkan dalam hidup kita. Kita akan memberikan persembahan yang sudah kita persiapkan dengan baik. Firman Tuhan dalam 1 Tawarikh 16 ayat 29 berkata, "Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah Tuhan dalam semarak kekudusan." Bagi umat yang hadir, persembahan dapat diberikan baik melalui transfer ataupun melalui kantong persembahan yang akan diedarkan. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan?
Mari kita membawa persembahan kita dalam doa. Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas segala anugerah-Mu dalam hidup kami. Atas anugerah-Mu kami telah menerima kehidupan dan Engkau senantiasa memberikan penyertaan, perlindungan, serta mencukupkan kami atas segala kebutuhan yang kami perlukan. Untuk itu, perkenankanlah kami mengingat kemurahan hati-Mu, serta meneladani apa yang Engkau telah berikan terlebih dahulu dengan memberikan persembahan terbaik kami ke hadirat-Mu. Kiranya persembahan ini dapat dipergunakan sesuai hikmat yang Engkau berikan untuk dapat memberkati tangan-tangan yang membutuhkan, serta memuliakan nama-Mu. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu Saudara jemaat yang teguh hatinya, yang percaya bahwa akan ada damai sejahtera mengitari hidup kita sekalian. Karena walaupun kita sudah jatuh, direbus, terbakar, dihantam oleh angin topan, kita mau tetap percaya bahwa Tuhan kita Yesus Kristus itu sungguh indah, sungguh mulia. Apabila kita tetap beralaskan pada lengannya yang kekal, maka kita pasti akan dijanjikan kedamaian, kita menarik berkat, kita menarik kebahagiaan. Inilah pujian utusan kita, indah mulia.